Uh, dan uh, hari ini peserta untuk job fair itu sekitar 53 perusahaan. 53 perusahaan. 53 perusahaan. Dan lowongan pekerjaannya sekitar 234. 234. Dengan kebutuhan 4.000 para pencari kerja yang akan ditempatkan. Oh, yang akan ditempatkan. Oleh perusahaan itu. Dengan kualifikasi dan kompetensi yang sudah disampaikan oleh perusahaan. Hasil job fair sudah dirasakan. Ada yang sudah seleksi nih. Oh, ada udah, Bu? Udah, alhamdulillah seleksi sekarang di dinas nih kita ngadain seleksi untuk 2 perusahaan. Iya. Jadi Halo kawan-kawan ngobrol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilalang. Kali ini kita sudah ada di salah satu acara yang sangat spesial dari Disnaker Trans Provinsi Banten, yaitu Job Fair tahun 2024 Provinsi Banten. Nah, di sebelah saya sudah ada Kepala Bidang Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bu, dengan Ibu Yuni Setiasari. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar apa saja sih job fair dan kemudian bagaimana sih tips mungkin nanti untuk kawan-kawan mungkin para pencaker ya atau para pencari kerja dari Provinsi Banten yang kemudian akan atau ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bidangnya. Mungkin sebelum itu kita seperti biasa mungkin perkenalan dulu siapa sih sosok di samping saya ini. Untuk Ibu mungkin silakan ke kawan-kawan ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yuni Setiasari, saya Kepala Bidang Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alhamdulillah hari ini dari tanggal 8 sampai tanggal 10 kami Dinas Tenaga Kerja mengadakan kegiatan job fair yang merupakan rangkaian HUT Provinsi Banten yang ke-24. Oke, jadi kawan-kawan tadi sekilas beliau sudah memperkenalkan diri bahwa dan ini adalah salah satu rangkaian, Bu, ya, dari HUT Provinsi Banten yang ke-24. Jadi Provinsi Banten saat ini sudah memasuki usia 24 tahun, Bu, ya. Tepatnya tanggal 4 Oktober kemarin, kawan-kawan. Bu, kita mungkin sekilas bicara seputar job fair dulu nih, Bu, ya. Ini kan sedang berlangsung nih. Ini hari terakhir, Bu, ya? Hari terakhir, hari ketiga. Hari ketiga ya. Nah, untuk job fair ini, Bu, ini program setiap tahunnya biasanya diselenggarakan berapa kali, Bu? Oh, kegiatan job fair ini merupakan kegiatan bidang perencanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Disnaker Provinsi Banten. Dan di tahun 2024 emang kegiatan ini hanya sekali dilaksanakan oleh Disnaker Provinsi Banten. Dan hari ini peserta untuk job fair itu sekitar 53 perusahaan. 53 perusahaan. Dan lowongan pekerjaannya sekitar 234. Dengan kebutuhan 4.000 para pencari kerja yang akan
ditempatkan. Oh, yang Maksudnya, akan ditempatkan. Ya. oleh perusahaan Oleh itu. perusahaan. Dengan kualifikasi dan kompetensi yang sudah disampaikan oleh perusahaan. Ya, mudah-mudahan mereka itu masuk ya ke dalam lowongan yang jumlahnya 243 dan mudah-mudahan diterima di perusahaannya. Iya. Ya, saya lihat tadi dari depan Bu ya sampai ke sini nih banyak kayaknya anak-anak muda Bu ya, para Gen Z ini Bu ya. Gen Z. Memang untuk penempatan kerja atau posisinya ini apa Bu? Bisa untuk para fresh graduate atau para Gen Z ini? Ya, ada dari Alfamart juga ada dari perusahaan-perusahaan yang tidak mengkualifikasikan pengalaman juga ada. Pengalaman ada. Bahkan ada perusahaan dari luar negeri juga asal si pencakar itu mau ya ditempatkan ke luar daerah. Ada juga dari perusahaan yang mengirim ke Kalimantan juga. Jadi ada. Jadi tidak hanya di Provinsi Banten tapi keluar Provinsi Banten. Jadi dan ke luar negeri juga ada. Ada ke luar negeri, ke Malaysia, ke Jepang, ke Kuwait gitu. Ada semua di sini teman-teman gitu. Para pencari kerja ini harus kerja keras ya. Kerja keras gitu, harus mempunyai kemauan untuk bekerja di mana saja gitu. Tidak hanya di Banten gitu, tapi bisa ke luar Provinsi Banten maupun bahkan ke luar negeri karena untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri itu lowongannya itu sangat sedikit jadi ada kebutuhan di luar negeri jumlahnya sampai ribuan. Kenapa enggak gitu kalau kita mempunyai kompetensi itu bekerja di luar negeri itu sangat menjanjikan asal sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi jangan tidak di luar aturan gitu. Ya, jadi kawan-kawan Ngobdul atau kawan-kawan yang para pencari kerja, mungkin para penonton nih, jadi job fair ini juga bukan hanya penempatannya di Banten saja Bu ya, jadi perusahaan-perusahaan bahkan internasional Bu ya. Gitu. Jadi peluang yang bisa kawan-kawan dapatkan di job fair ini juga cukup besar Bu ya. Besar sekali gitu. Ada 50 lebih perusahaan tadi Bu ya. 53 perusahaan yang sebagai peserta dan ada yang ke luar negeri. Jadi manfaatkan ya job fair ini gitu. Jangan pilih-pilih pekerjaan dan saat ini hasil job fair sudah dirasakan. Ada yang sudah seleksi nih. Oh, ada udah Bu? Udah, alhamdulillah seleksi sekarang di dinas nih kita ngadain seleksi untuk 2 perusahaan. Jadi hasilnya ada gitu. Jadi kalau kalian mampu gitu, ya kenapa enggak gitu? Ini manfaatkan ini upaya pemerintah lah untuk kalian pencari kerja gitu. Nah, tadi bicara seputar job fair, mungkin kita flashback dulu sedikit Bu. Kalau kita kan mungkin di Provinsi Banten ini daerah industrinya juga cukup banyak Bu ya. Ada kalau kita ada Serang Timur itu lebih ke padat karya gitu Bu ya. Kemudian Cilegon ini kan padat modal. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan ini Bu, kualifikasinya apa memang padat karya atau padat modal seperti apa Bu? Kalau padat modal kan perusahaan-perusahaan banyak kan manufaktur gitu ya. Gitu. Kalau yang di perdagangan gitu kan padat karya ya, jadi banyak juga sih perusahaan yang di sini yang ada padat karyanya, ada yang padat modalnya. Jadi semua kita kasih kesempatan untuk mencari informasi, mendapatkan pencari kerjanya gitu. Jadi kalau saya bilang ya asal mereka itu punya kemampuan gitu gitu. Jadi perusahaan punya modal, punya karya juga butuh tenaga kerja kan gitu. Jadi itu kesempatan kita gitu. Nah, ini kan antusiasmenya lumayan besar Bu ya. Proses sosialisasinya sebelumnya seperti apa Bu ke masyarakat ini untuk ayo dong datang ke job fair gitu awalnya? Kita kemarin tuh ngadain rapat koordinasi antara kabupaten kota, kemudian rapat dengan BKK, kemudian rapat sama stakeholder, OPD terkait di lingkungan di lingkungan provinsi ya. Nah,
kita meluncurkan sebuah aplikasi untuk mempermudah perusahaan menginformasikan lowongan pekerjaannya dan masyarakat yang ingin mencari kerja dengan aplikasi itu. Itu pertamanya kita sosialisasikan dulu aplikasi untuk mereka bisa bertemu. Nah, setelah aplikasi berjalan dan perusahaan ada yang menginformasikan lowongan kerjanya, kemudian kita buka kegiatan untuk job fair-nya. Jadi seperti itu. Oke, berarti memang ada sosialisasi yang dilakukan salah satunya melalui aplikasi tadi Bu Iya. ya. Apa nama aplikasinya Bu? Siloker. Siloker. Iya, sistem informasi lowongan pekerjaan. Sistem informasi lowongan kerja. Iya. Kita bicara kalau aplikasi itu tuh lebih untuk seperti apa Bu? Apa memang pendaftaran untuk job fair-nya atau pendaftaran untuk langsung melamar kerja di sana atau seperti apa Bu? Kalau untuk aplikasi? Aplikasi itu buat pencari kerja untuk mendapat pekerjaan. Begitu juga dengan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan, kualifikasi lowongan itu sendiri. Nah, karena aplikasi itu kita buat juga bisa untuk kegiatan-kegiatan semacam ini, job fair gitu. Jadi event-event itu bisa mempunyai juga aplikasi, menggunakan aplikasi Siloker karena datanya bisa kelihatan, data pencari kerjanya berapa, perusahaan yang informasi ke berapa. Jadi semua kelihatan datanya. Dan untuk kedepannya setelah ada selesai job fair ini kita masih menggunakan aplikasi itu untuk teman-teman perusahaan untuk menginformasikan lowongan pekerjaan dan teman-teman pencari kerjanya. Oke. Jadi berarti bisa. itu juga bisa jadi follow up Bu ya, jangka panjang. Jadi Siloker itu bukan hanya untuk bukan event job fair aja. bukan. Ini karena job fair, jadi kita pergunakan untuk mempermudah lamaran. Nanti setelah job fair selesai masih ada job fair secara online gitu. Downloadnya di mana aplikasinya Bu? Downloadnya di Google Play. Di Google Play, di Play Store. Iya, jadi Siloker di Snaker Trans Banten. Iya. Nah itu kawan-kawan, itu informasi penting juga buat kawan-kawan yang ingin lebih tahu detail. Mungkin kan kalau job fair kan cuma 3 hari Bu ya, artinya ada waktunya. Ada waktunya. Tapi untuk kawan-kawan pencari kerja ini kan ada setiap hari. Iya, setiap hari. Jadi kawan-kawan bisa mengakses itu di Siloker Bu ya, aplikasi yang ada di Google Play Store.